Setiap tahun Indonesia tuh punya pasukan kecil yang isinya anak-anak jenius yang akrab sama angka. Yang tentunya mereka nggak sibuk joget TikTok ya. Kita ngomongin soal tim Olimpiade Matematika, yaitu anak-anak SMA yang mewakili Indonesia di ajang paling bergengsi, International Mathematical Olympiad atau IMO. Kepala Pelatih Nasional IMO, Aliams Bara, baru-baru ini bilang kalau selama ini kandidat IMO hampir semuanya ngelanjutin studinya tuh ke luar negeri, yang mana mayoritas Singapura, melalui berbagai beasiswa bergengsi kayak ASEAN Undergraduate Scholarship dan Ministry of Education Tuition Grant. Dan tahu nggak kenapa? Karena universitas dalam negeri tuh nggak menyediakan jalur khusus buat mereka. Apalagi mereka juga dapat tawaran yang wow banget di sana. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, sampai skema ikatan kerja pasca lulus. Wajar lah ya mereka pilih Singapura. Karena bukan cuma sekedar buat lanjutin studi aja, tapi juga tempat berkarir jangka panjang. Contoh alumni IMO tuh ada Aino Najib, Otto Sutianto, dan Ilham Tanujaya. Bagi mereka, IMO tuh kayak tiket emas ke NUS. Bahkan mereka juga nerima beasiswa ASEAN Undergraduate Scholarship. Ini ibaratnya kita tuh lagi ngelempar bibit durian ke tanah tetangga. Nah, skemanya tuh kurang lebih mereka bakal nerima tuition grant dari Kementerian Pendidikan Singapura. Nah, misalnya per semester mereka dapat 100 juta rupiah. Nah, itu setengahnya ditanggung sama ASEAN Undergraduate Scholarship dan setengahnya lagi dapat dari tuition grant. Yang bikin sayang tuh karena mereka setelah lulus wajib mengabdi di Singapura selama 3 tahun. Mubazir banget kan? Padahal 3 tahun kalau orang-orang ini dikumpulin setidaknya bisa ngurangin kuota orang bodoh di Indonesia, ngurangin tingkat pengangguran, ngurangin kemiskinan juga. Jadi seperti yang kita tahu ya, pemerintah tuh lagi gencarin efisiensi anggaran, ya kan? Nah, 2025 ini pemerintah, tepatnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu mereka potong anggaran pengembangan prestasi dan talenta dari 408,3 miliar rupiah jadi 57,3 miliar rupiah. Ini artinya sekitar 350,9 miliar rupiah itu dipangkas. Gara-gara itulah program yang tadinya bisa bantu 36.000 pelajar berprestasi, sekarang cuma bisa mendukung 3.000-an aja. Nah, gimana nih nasibnya Indonesia emas 2045? Saat pemerintah kita memangkas dana pelatihan dan seleksi, negeri tetangga kita nih Singapura malah sedekah. Mereka bukan cuma kasih beasiswa, tapi juga jalur karir, fasilitas riset, bahkan peluang menetap setelah lulus. Menggiurkan sekali, bukan? Menurut Duta Besar RI di Singapura, Suryo Pratomo, ada sekitar 250.000 WNI di Singapura. Dan dari sebanyak itu ada 20.000 yang statusnya pelajar dan mahasiswa. Jadi sebenarnya udah lumayan lama ya Singapura narik talenta unggul dari ASEAN, termasuk dari Indonesia. Ini tuh bisa jadi salah satu penyebab terjadinya brain drain, alias SDM unggul di Indonesia pada beralih ke luar negeri. Sementara di Indonesia sendiri, anak-anak peraih medali emas IMO tetap diwajibkan untuk ikut SNBP atau UTBK kalau mau masuk UI, ITB, UGM. Bahkan nggak ada jalur prestasi untuk pemenang Olimpiade Dunia. Ya kalau kata pemerintah sih ini bukan bagian dari efisiensi ya. Jangan nyalahin efisiensi lah gitu katanya ya. Tapi efisiensi itu kan bukan cuma soal motong anggaran semaunya. Ini apalagi kalau yang dipotong justru masa depan bangsanya. Nah pertanyaan gue, kenapa deh negara bisa-bisanya rela motong dana pendidikan dan prestasi, tapi dana buat proyek-proyek simbolis tuh tetap kebagian jatah sampai puluhan bahkan ratusan triliunan. Masih inget gak kalian anggaran MBG itu senilai 71 triliun rupiah yang dirancang pas pemilu. Sementara pelatnas Olimpiade terancam gagal berangkat. Gue mau tahu dong pendapat kalian gimana deh. Kita kadang kan suka merinding ya dengar istilah brain drain, hilangnya otak-otak terbaik Indonesia ke luar negeri. Tapi dengan kondisi kayak gini kayaknya bisa dibilang lebih ke brain escape ya. Tapi bukan game brain escape. Mereka pergi tuh bukan gak cinta Indonesia ya, bukan karena gak nasionalis, tapi ya sesimpel karena Indonesianya nih gak siap untuk mencintai mereka balik. Retoris banget. Mereka cuma pengen tumbuh, mereka pengennya dihargai. Ironisnya negara lain yang bisa provide itu. Kepala BRIN Laksana Trihandoko udah ngakuin juga nih bahwa Indonesia mengalami brain drain sejak lama.
karena minimnya ekosistem riset yang terhubung ke industri. Padahal waktu penerimaan tes CPNS kemarin, BRIN tuh udah buka program postdoc dan peneliti tamu, tapi jumlah peminatnya bahkan setengahnya pun nggak sampai. Dari 500 lowongan CPNS peneliti, cuma 185 orang yang ngelamar. Kok sepi ya? Ya iyalah, makanya orang berprestasi jangan dipersulit, supaya kita nggak kehabisan orang pinter. Atau jangan-jangan orang pinternya emang sengaja nggak boleh tinggal di Indonesia? Bertanya dengan nada selembut sutra India. Ya gimana ya, kita jadi kehilangan banyak potensi. Padahal kalau kita pelihara nih, itu bakal kasih impact yang besar buat Indonesia. Makanya kata gue, pendidikan nomor 1 deh. Negara yang hebat adalah negara yang memberi tempat terbaik bagi orang-orang terbaiknya. Indonesia bangga gak sih? Bangga kok. Tapi sayangnya bangganya cuma di atas podium aja. Prosesnya gak mau tahu. Nanti kalau udah tiba-tiba juara gitu, udah baru tuh diklaim punya Indonesia nih gitu. Kalau kita serius mau menuju Indonesia Emas 2045, kita harus berhenti bikin pendidikan dan prestasi jadi korban efisiensi. Kita nggak bisa terus bilang SDM itu adalah kunci, kalau kita sendiri yang ngebuang kunci itu ke luar negeri. Anak-anak berprestasi ini bakal terbang nih, tapi apakah mereka akan kembali ke sangkarnya? Atau justru mereka akan terbang bebas dan meraih mimpi mereka setinggi-tingginya?